Buku Putih Pertahanan Jepang 2025 menyatakan Korea Utara kini jadi ancaman lebih serius dan langsung bagi keamanan Jepang. Dan tidak sulit untuk melihat alasannya. Pyongyang secara rutin mengembangkan dan menguji rudal serta memperkuat hubungan dengan Rusia dan Tiongkok. Ini satu dari 9 negara nuklir dunia. Dan dengan seorang diktator yang kejam dan tidak stabil seperti Kim Jong-un di pucuk pimpinan, negara ini juga menjadi salah satu negara paling berbahaya dan tak terduga di dunia. Perang di Asia bisa terjadi lebih cepat dari dugaan. Sementara Korea Selatan akan menjadi target paling jelas bagi Pyongyang, mereka juga bisa bergerak ke arah yang berbeda, menyerang Jepang sebagai gantinya. Lalu, apa yang akan terjadi dan negara mana yang menang? Nah, meskipun tidak mungkin untuk memprediksi hasil dari perang hipotetis secara sempurna, kita bisa membuat perkiraan yang terdidik dan berdasarkan informasi dari data yang tersedia. Dan ada banyak data yang tersedia terkait militer, kebijakan, dan taktik Jepang serta Korea Utara masing-masing. Sebagai contoh, Global Firepower. Global Firepower yang merupakan salah satu sumber data terkemuka di dunia mengenai 145 kekuatan militer modern. Dunia menyediakan data terperinci mengenai kekuatan setiap negara dalam hal tenaga manusia, keuangan militer, sumber daya, logistik, kekuatan darat, dan sebagainya. Mereka juga membuat peringkat tahunan yang menilai kekuatan tiap negara untuk 2025. Jepang menempati peringkat ke-8, tepat di bawah Prancis dan Inggris Raya. Namun, Jepang unggul dibanding kekuatan militer besar lain seperti Turki, Jerman, dan Israel. Korea Utara sendiri menempati posisi ke-34 militer terkuat dunia menurut algoritma Global Firepower, satu tingkat di atas Bangladesh, tapi di bawah Argentina, Meksiko, dan Nigeria. Peringkat sebenarnya tidak banyak memberi informasi. Juga bukan kesimpulan pasti bahwa negara dengan peringkat lebih tinggi akan secara otomatis mengalahkan negara yang ada di bawahnya dalam daftar. Namun, saat menelaah data lebih dalam, kita melihat perbedaan jelas dan dramatis antara kedua negara ini. Dan meskipun Jepang jelas lebih unggul dalam banyak aspek penting, Korea Utara memiliki beberapa keunggulan penting tersendiri dalam hal jumlah personel. Jepang adalah negara berpenduduk terbesar ke-12 di dunia, dengan lebih dari 123 juta jiwa. Korea Utara hanya sebagian kecil dari ukuran itu, dengan sedikit lebih dari 26 juta penduduk. Hal ini membuat Jepang memiliki lebih dari 42 juta orang yang dianggap layak secara fisik untuk dinas militer, ditambah lebih dari 11 juta orang lagi yang mencapai usia militer setiap tahunnya. Di Korea Utara, jumlahnya jauh lebih rendah, dengan hanya 5,3 juta orang yang masuk kategori layak untuk dinas militer dan sekitar 420 ribu orang yang mencapai usia militer setiap tahunnya. Namun, jika berbicara tentang jumlah tentara yang sebenarnya, Korea Utara saat ini justru memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan Jepang. Korea Utara memiliki lebih dari 13 juta personel aktif, sedangkan Jepang kurang dari 250 ribu dengan sekitar 560 ribu cadangan dibanding 56 ribu cadangan Jepang. Ini menyoroti doktrin dan kebijakan militer kedua negara yang sangat bertolak belakang. Korea Utara sudah lama berfokus pada upaya menunjukkan kekuatan dan membangun pasukan sebesar mungkin untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi pihak-pihak yang dianggap sebagai musuhnya. Sementara itu, seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, Jepang sebagian besar mengikuti sikap pasifis sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Hal ini sebagian besar terkait dengan Pasal 9 Konstitusi Jepang yang secara efektif menolak perang dan melarang penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan sengketa internasional. Pasal 9 juga mencegah Jepang membangun dan memelihara kekuatan militer besar, meskipun tetap mengizinkan adanya pasukan bela diri. Dengan demikian, Jepang umumnya menganut kebijakan pertahanan yang sepenuhnya bersifat defensif, yang berfokus pada pengembangan dan penerapan langkah-langkah pertahanan yang diperlukan untuk melindungi rakyat dan infrastruktur negara. Daripada membangun kekuatan ofensif untuk menyerang negara lain, dalam beberapa tahun terakhir ada upaya menafsirkan ulang Pasal 9 agar Jepang bisa memperkuat militernya, terutama setelah ketegangan di kawasan meningkat. Dan penting untuk dicatat bahwa jika Jepang diserang, mereka tentu tidak akan tinggal diam.
dan menanggung akibatnya tanpa melakukan pembalasan besar-besaran. Perlu dicatat juga, dalam perang yang mungkin terjadi antara Korea Utara dan Jepang, jumlah pasukan di kedua belah pihak mungkin tidak terlalu berpengaruh. Mengingat fakta bahwa tidak ada perbatasan darat antara kedua negara dan mereka dipisahkan oleh Laut Jepang, Korea Utara akan sangat kesulitan untuk mengumpulkan kekuatan militer dalam jumlah besar di wilayah Jepang. Mereka akan membutuhkan sejumlah besar pesawat angkut dan kapal pendarat untuk mengangkut, bahkan sebagian kecil dari pasukan besar mereka melintasi laut dan mendarat di wilayah Jepang. Jepang diuntungkan sebagai tuan rumah dan bisa mengandalkan kekuatan udara dan lautnya untuk menangkis invasi, menenggelamkan kapal-kapal Korea, dan menjatuhkan pesawat-pesawatnya dari langit sebelum mereka bahkan mendekat. Sementara itu, hanya sedikit pasukan Korea Utara, terutama pasukan khusus, yang berpotensi menimbulkan kerusakan besar. Setelah insiden penyusupan kapal selam Kangnung tahun 1996 misalnya, dibutuhkan sekitar 60.000 tentara Korea Selatan untuk menemukan dan menyingkirkan hanya 20 agen Korea Utara. Lebih jauh lagi, pada tahun 1968 satu pasukan kecil yang hanya terdiri dari 31 tentara, pasukan khusus Korea Utara, hampir berhasil melaksanakan rencana pembunuhan terhadap Presiden Korea Selatan. Hal ini menunjukkan betapa mematikan dan sulit dilacaknya tentara terlatih terbaik Pyongyang. Bahkan jika beberapa berhasil masuk Jepang, mereka bisa menyebabkan kekacauan dan mungkin mencoba membunuh tokoh politik serta militer penting. Sebagian pasukan ini mendapat manfaat dari pengalaman perang Ukraina, karena Korea Utara telah mengirim sebagian kecil pasukannya membantu Rusia. Dalam beberapa waktu terakhir, untungnya, Jepang telah memiliki rencana untuk menghadapi serangan pasukan khusus bersama salah satu sekutu terdekatnya, Amerika Serikat. Jepang telah melakukan berbagai latihan dan membuat rencana darurat yang akan dijalankan jika pasukan Korea Utara memasuki wilayahnya. Rencana operasi 5055 contohnya menjelaskan secara rinci bagaimana Jepang dan pasukan Amerika Serikat di pangkalan-pangkalan seluruh negeri akan merespons serangan. Menggerakkan pasukan dan mengerahkan sumber daya untuk melindungi lokasi strategis dan infrastruktur di seluruh negeri. Jadi, meskipun memiliki tentara yang lebih besar, Korea Utara akan kesulitan memaksimalkannya. Hal yang sama berlaku untuk pasukan darat negara itu. Global Firepower mencatat bahwa Korea Utara memiliki kemampuan darat yang cukup kuat untuk negara seukurannya. Rusia memiliki lebih dari 4.300 tank, 18.000 kendaraan lapis baja, 2.000 artileri, dan 1.500 peluncur roket bergerak, sedangkan Jepang jauh lebih sedikit, hanya sekitar 500 tank, 600 artileri, dan 50 peluncur roket. Jepang punya hampir 32.000 kendaraan lapis baja berdasarkan data terbaru. Sekali lagi, hal ini berkaitan dengan pandangan kedua negara yang bertolak belakang tentang pertahanan dan perang, di mana Korea Utara sangat berambisi untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin. Sementara itu, Jepang lebih memilih untuk fokus murni pada kemampuan pertahanan, dengan berinvestasi lebih banyak pada sistem pertahanan udara terdepan di dunia dan rudal pencegat, dibandingkan dengan armada tank besar-besaran. Di atas kertas, jika hanya melihat dari jumlahnya saja, Korea Utara adalah pihak yang lebih kuat di bidang ini dibandingkan Jepang. Namun, perang tak hanya soal jumlah tapi juga kualitas. Korea Utara mungkin memiliki ribuan tank, tapi tank-tank mereka jelas bukan yang terbaik di dunia. Memang, sebagian besar persenjataan Pyongyang sudah tua dan ketinggalan zaman, sangat tua dan ketinggalan zaman. Mereka memakai model tank tempur utama Soviet T-34 yang digunakan pada Perang Dunia II. Mereka memiliki banyak tank T-54, 55, Type 59 buatan Tiongkok, dan T-62M buatan Soviet yang semuanya sudah tua dan kecil, kemungkinan bertahan lama. Dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan tank generasi keempat atau kelima yang lebih modern, Korea Utara memiliki model buatan dalam negeri, seperti Chonmaho dan Songgun-ho. Pejabat Korea Utara tetap sangat merahasiakan spesifikasi teknis dan kemampuan tank-tank ini. Namun, karena sumber daya Pyongyang terbatas,
Tank-tank tersebut diperkirakan tidak akan efisien atau efektif dalam pertempuran modern. Banyak analis menyebut tank Korea Utara sebagai perangkap maut di atas roda, mengkritik baja, persenjataan, dan kekurangannya jika dibandingkan dengan tank-tank terbaik dunia. Seperti M1A2 Abrams dari Amerika Serikat dan K2 Black Panther dari Korea Selatan, tank utama Jepang adalah Type 10. Ini adalah model generasi keempat buatan Mitsubishi Heavy Industries yang menawarkan keseimbangan antara daya tembak, mobilitas, dan teknologi mutakhir yang membuat Jepang terkenal di seluruh dunia. Ini bukan salah satu tank terbaik di dunia, tapi sangat cocok untuk kebutuhan Jepang. Dengan sasis yang lebih ringan dibanding banyak tank tempur utama lain, memberikan manuverabilitas tinggi di sepanjang jalan, melintasi jembatan, dan melewati medan Jepang yang cukup menantang. Tank ini juga dilengkapi dengan meriam 120 mm yang kuat, dengan sistem pemuat otomatis yang sangat cepat, lapisan baja komposit yang kokoh, serta kemampuan jaringan modern untuk manajemen medan perang yang unggul. Dalam pertemuan langsung di tanah Jepang, Type 10 akan menang melawan hampir semua tank. Korea Utara mungkin mengirim tank, namun seperti disebutkan, Pyongyang akan sangat kesulitan bahkan hanya untuk membawa tank dan kendaraan lapis bajanya ke Jepang. Pertama-tama, mengingat logistik yang sangat menantang dalam mengatur pemindahan militer besar-besaran melintasi Laut Jepang. Dengan fakta ini, mungkin lebih relevan untuk membahas bagaimana kedua pihak dibandingkan dalam hal kekuatan udara dan laut. Jepang selalu menjadi bangsa pelaut dengan penguasaan yang luar biasa atas perairan yang mengelilinginya. Jepang memiliki salah satu angkatan laut terkuat di dunia. Meski pertahanannya defensif, Jepang menyadari perlunya kekuatan laut besar untuk mengurangi risiko invasi atau serangan dari Tiongkok, Korea Utara, atau negara bermusuhan lain. Armada Jepang modern dan seimbang, dengan sekitar 24 kapal selam, lebih dari 40 kapal perusak, 4 kapal induk helikopter, 6 fregat, dan lebih dari 20 kapal perang ranjau. Meski jumlah kapal dan personel angkatan laut terbatas, kekuatan ini memiliki kapal bertonas besar yang mampu melindungi diri dan memberi kerusakan signifikan pada musuh, dengan kemampuan peperangan anti kapal selam dan anti ranjau yang sangat baik. Angkatan Laut Korea Utara lebih besar, dengan data Global Firepower menunjukkan lebih dari 200 kapal, sementara sumber lain memperkirakan hampir 500 kapal. Namun, sekali lagi, ini adalah cerita tentang kuantitas dibandingkan kualitas. Sebagian besar kapal Angkatan Laut Korea Utara adalah kapal-kapal usang yang berasal dari masa Uni Soviet. Sebagian besar kapalnya adalah kapal kecil brown water yang beroperasi optimal di sungai, danau, atau perairan dangkal dekat pantai. Kapal-kapal itu biasanya berkinerja buruk di laut lepas, lebih dari 50 mil dari pantai. Ini penting karena jika Korea Utara hendak menyerang Jepang secara intensif dan lama, mereka butuh angkatan laut yang kuat dan andal. Mereka tidak memilikinya, yang mereka miliki hanyalah kumpulan besar kapal-kapal tua yang sebagian besar tidak memiliki nilai dalam kondisi pertempuran laut yang sebenarnya. Jepang kemungkinan besar dapat memanfaatkan kekuatan angkatan lautnya yang superior untuk menangkis upaya pendaratan amfibi atau serangan laut. Jepang dapat mengandalkan fregat, kapal perusak, dan kapal selamnya yang kuat untuk mendeteksi dan menghancurkan kapal musuh sebelum mencapai pantainya. Hal ini membuat pasukan Korea Utara hampir mustahil untuk bisa menginjakkan kaki di tanah Jepang. Sementara itu, di udara, Jepang sekali lagi memegang keunggulan. Jepang memiliki salah satu angkatan udara terbesar di dunia, dengan lebih dari 1.400 pesawat secara total, dibandingkan dengan 861 milik Korea Utara. Jepang memiliki lebih dari 200 jet tempur, termasuk beberapa jet tempur terkuat dan paling siluman di dunia, seperti F-35. Jepang memiliki 55 pesawat angkut, lebih dari 400, pesawat latih, lebih dari 100, 40 pesawat misi khusus, 10 pesawat tanker udara, dan hampir 600 helikopter, 119 helikopter serang. Korea Utara jauh lebih sedikit pesawat di hampir semua kategori, kecuali armada jet tempur lebih besar, sekitar 368 jet. Namun, seperti halnya dengan tank dan kekuatan angkatan laut, angkatan udara Korea Utara
sebagian besar terdiri dari pesawat-pesawat yang sudah usang. Beberapa pesawatnya diyakini berusia lebih dari 80 tahun dan sama sekali tidak layak untuk digunakan dalam dinas aktif. Di abad ke-21, banyak pesawatnya adalah model lama buatan Soviet dan Tiongkok. Pesawat-pesawat itu punya peluang sangat kecil melawan pesawat sejenis Jepang dalam pertarungan udara. Berkat hal ini, bahkan jika Korea Utara mencoba melakukan serangan udara ke Jepang, mereka akan menghadapi tantangan besar. Jet-jet tempur Tokyo akan terbang ke udara, mengandalkan standar pelatihan pilot mereka yang lebih unggul, dikombinasikan dengan peralatan avionik yang lebih canggih untuk menguasai wilayah udara. Jika Korea Utara tak bisa menang di darat, laut, atau udara, mereka hanya punya satu pilihan nyata tersisa, rudal, dan dalam tingkat yang lebih kecil, drone dan rudal merupakan bagian utama dari persenjataan Pyongyang. Militer Korea Utara telah mengembangkan dan menguji berbagai jenis rudal jelajah dan balistik, termasuk Hwasong 12, 13, 14, dan 15 serta KN-0, 1 dan Pukuksong 12 dan 3. Sebagian sudah beroperasi, sisanya masih dikembangkan. Dan Korea Utara telah berulang kali memamerkan dan membanggakan kemampuan rudalnya yang mengklaim memiliki senjata yang dapat menyerang hampir semua target di mana saja di dunia dan melaju dengan kecepatan hipersonik untuk menghindari intersepsi dari sistem pertahanan udara. Satu-satunya cara Korea Utara bisa menyerang Jepang dengan sukses atau bahkan menang perang melawan Tokyo adalah lewat rudalnya. Korea Utara harus mengejutkan musuh dengan menyerang satu atau beberapa target utama tanpa peringatan. Berpotensi memakai kawanan drone untuk membanjiri pertahanan udara Jepang dan berharap rudal berhasil menembus serta mengenai target. Namun, rencana itu punya kelemahan besar. Jepang memiliki salah satu pertahanan udara terbaik di dunia dengan teknologi mutakhir dan jaringan sistem yang berlapis serta terhubung, termasuk Aegis di laut, Patriot Advanced Capability 3 di darat, dan sistem rudal Surface-to-Air Missile permukaan ke udara regional, semuanya diperkuat dengan radar dan stasiun pengawasan tercanggih, serta didukung oleh aset dan intelijen Amerika. Jepang akan segera mengetahui jika ada rudal menuju wilayahnya dan sudah punya alat untuk mengatasinya. Jadi jika kita membayangkan bahwa konflik hipotetis antara kedua negara dimulai dengan serangan rudal Korea Utara, berikut yang akan terjadi selanjutnya. Dengan pertahanan udara dan rudal yang terintegrasi dan terdepan di dunia, Jepang seharusnya mampu mencegat setiap rudal balistik atau rudal jelajah yang memasuki wilayah udaranya. Kapal Aegis dan baterai Pasi-3 akan segera dikerahkan untuk melindungi pusat kota seperti Tokyo serta infrastruktur penting seperti pelabuhan dan bandara. Sensor dan radar akan terus memantau langit, memberikan kesadaran situasi, intelijen, dan memastikan Jepang serta sekutunya tetap mendapat informasi tentang serangan lanjutan. Jepang akan memiliki kemungkinan tinggi untuk mencegat dan menghancurkan setiap rudal Korea Utara sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menimbulkan kerusakan atau korban jiwa. Namun, semua tergantung jenis dan jumlah rudal yang dipakai. Korea Utara mungkin memulai serangan salvo sedang untuk menguji pertahanan Jepang, lalu melanjutkan dengan serangan lebih besar, memakai drone dan rudal balistik hipersonik tambahan. Negara itu juga bisa mengaktifkan pasukan cyber pertasnya untuk mencoba melumpuhkan sistem Jepang dan infrastruktur digital vital dari dalam. Namun, mereka akan sangat sulit berhasil karena Jepang adalah salah satu negara terdepan di dunia dalam hal teknologi, dengan beberapa perusahaan teknologi dan tim siber terbesar serta terbaik di dunia. Jepang harus mampu merespons setiap upaya perang digital dengan cepat dan efektif. Namun demikian, kombinasi antara perang siber dan serangan rudal mendadak bisa saja cukup untuk membuat Jepang sedikit lengah. Satu atau lebih rudal mungkin bisa mencapai lokasi target mereka yang dapat menyebabkan hilangnya banyak nyawa secara luas. Khususnya di pusat kota padat seperti Tokyo, kota terbesar dan terpadat di dunia. Dalam kedua kasus, baik rudal berhasil menembus maupun semuanya berhasil dihancurkan oleh pertahanan udara, respons Jepang akan cepat dan tegas. Jepang akan segera meminta dukungan dari sekutu terdekat dan terkuatnya, Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki pangkalan yang tersebar di seluruh Jepang
dan wilayah Indo-Pasifik lainnya, sehingga tidak akan kesulitan mengerahkan pasukan, menerbangkan jet tempur, dan memperkuat pertahanan Tokyo dalam hitungan menit. Kemungkinan besar negara-negara sekutu lainnya juga akan bergabung, termasuk Korea Selatan, Australia, dan negara-negara anggota NATO. Meski Korea Utara berharap dukungan dari Rusia dan Tiongkok, kecil kemungkinan mereka mau terlibat langsung dalam konflik dengan Amerika Serikat dan NATO. Dengan risiko memicu Perang Dunia III Pyongyang, mungkin akan dipaksa untuk segera menurunkan eskalasi atau berisiko rezimnya dihancurkan oleh Amerika. Singkatnya, perang ini akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Kecuali Korea Utara mau menembakkan rudal nuklir dan mengambil risiko pemusnahan total, mereka sama sekali tak punya peluang menang. Jepang mungkin tidak memiliki tentara terbesar di dunia, tetapi mereka lebih dari siap untuk membela diri dan memiliki sekutu yang sangat kuat, yang siap turun tangan dan mendukungnya. Kini, Anda dapat mempelajari bagaimana rezim Korea Utara yang tidak stabil bisa memicu Perang Dunia III di video ini. Sebagai alternatif, untuk contoh yang lebih spesifik tentang bagaimana tentara Pyongyang yang tampaknya mengesankan sebenarnya tidak sehebat yang dibayangkan. Tonton video ini yang membahas kenapa kapal selam nuklir Kim Jong-un tampak sangat tidak berguna. Dan terakhir, pastikan untuk berlangganan saluran kami dan aktifkan notifikasi jika Anda belum melakukannya, agar Anda dapat mengetahui berita militer terbaru dari Asia dan dunia segera setelah terjadi.